warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang dalam agama. Yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Selanjutnya, menganalisis Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 32 dan Quran surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang selanjutnya, membiasakan diri membaca dengan tartil Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 32 dan Quran surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 2 serta hadis terkait. Selanjutnya, menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 32 dan Quran surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 2 serta hadis terkait. Yang terakhir, menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Remaja. Siapa itu remaja? Dalam memasuki masa kanak-kanak menuju dewasa, remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Dengan demikian, remaja pada umumnya adalah mereka yang duduk di bangku sekolah menengah pertama ataupun SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. Masa-masa inilah yang perlahan para remaja mulai memasuki lingkungan dengan berbagai macam pergaulan. Masa-masa ini pula adalah masa di mana para remaja mulai memunculkan rasa ingin tahunya pada hal-hal yang baru yang diperoleh di lingkungannya. Pergaulan remaja. Pada masa ini, remaja mulai memperoleh pergaulan baru di lingkungan tempat tinggal dan tempat belajar. Umumnya mereka membentuk kelompok bergaul yang di dalamnya memiliki karakter dan pengetahuan masing-masing. Dari kelompok bergaul ini pula yang memulai para remaja mendapatkan hal-hal baru yang memunculkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba-coba pada hal-hal baru tersebut. Dalam pergaulan remaja ini pula, mereka mulai membentuk tempat berkumpul, waktu berkumpul dan hal-hal baru untuk dilakukan bersama. Kebanyakan dari remaja berkumpul di waktu-waktu yang salah. Hal demikian membuat remaja masuk ke dalam pergaulan yang bersifat negatif dan merugikan. Jiwa remaja yang tidak stabil dapat berpengaruh besar dari teman sekelompok yang seringnya saling mengolok-olok dengan sebutan tidak keren atau tidak gaul. Hal demikian membuat remaja-remaja tersebut tidak mau kalah dari teman sekelompoknya dalam hal pergaulan. Pergaulan negatif remaja. Lingkungan baru di kalangan remaja secara tidak sengaja melibatkan para remaja berada pada kelompok bergaul yang salah.
Pengaruh buruk teman sekelompok dapat menjerumuskan remaja pada hal yang salah pula. Jiwa labil pada remaja yang memiliki pengetahuan yang minim dan keinginan besar untuk mencoba pada hal-hal baru yang diperolehnya pada teman sekelompok mempermudah remaja masuk pada hal-hal bersifat negatif. Hal-hal bersifat negatif pada remaja inilah disebut dengan kenakalan remaja, yang dimiliki arti suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa kanak-kanak dan dewasa. Kebanyakan dari perbuatan nakal remaja ini diperoleh di kota-kota besar, di mana perkembangan dan modernisasi pada kota besar semakin hari semakin pesat. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu pemicu mudahnya terjadi kenakalan-kenakalan khususnya pada remaja yang umumnya masih berjiwa labil atau tidak stabil dan melakukan kegiatan bersama teman sekelompoknya. Anak-anak sekalian, macam-macam kenakalan remaja. Pertama, bolos. Remaja saat ini lebih senang mendengar beristirahat dan pulang sekolah. Ulang. Gila gitu. Salah baca. Jeda bandit. Jeda. Anak-anak sekalian, macam-macam kenakalan remaja. Yang pertama, bolos. Remaja saat ini lebih senang mendengar bel istirahat dan pulang sekolah. Hal ini bisa diakibatkan dari pelajaran yang diterima di sekolah bersifat monoton sehingga menimbulkan rasa jemu. Hal inilah yang memicu remaja untuk bolos sekolah. Ada baiknya kegiatan belajar sekolah ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan memicu semangat belajar remaja baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, membentuk kelompok remaja atau geng. Kegiatan bolos sekolah pada remaja biasanya dilakukan bersama teman-teman sekelompok di sekolahnya yang umumnya sudah dibentuk. Bahkan beberapa di antara mereka memiliki nama tersendiri untuk sebutan kelompoknya atau biasa disebut dengan geng. Hal ini tidak hanya berlaku pada remaja lelaki, tapi juga pada remaja perempuan. Kebanyakan dari remaja ini melakukan kegiatan yang bersifat negatif saat setelah bolos bersama dari sekolahnya. Contohnya, berkumpul di tempat tersembunyi, merokok, menonton bioskop, bahkan film porno, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tawuran antara pelajar. Terbentuknya kelompok atau geng pada remaja sekolah dapat menimbulkan perbuatan tawuran antara pelajar sekolah yang berdekatan atau mengenal masing-masing teman antar sekolah bisa menjadikan aktivitas bersama walau berbeda sekolah. Dalam aktivitas bersama ini terkadang menimbulkan kesalahpahaman antar kelompok remaja atau bisa saling mengejek kekurangan masing-masing sekolah. Hal-hal inilah yang dapat mengakibatkan tawuran antara pelajar yang dapat merugikan diri
masing-masing dan juga lingkungan sekolah. Selanjutnya, merusak fasilitas sekolah. Kenakalan remaja juga dapat dilakukan pada sekolahnya sendiri. Kegiatan belajar yang dianggap menjemukan atau beberapa guru yang kurang menyenangkan dapat memicu remaja untuk merusak fasilitas sekolah. Ada kepuasan yang diperoleh pada diri remaja setelah melakukan hal tersebut. Padahal itu dapat merugikan dirinya sendiri dan lingkungan sekolah karena tidak dapat lagi menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Kegiatan remaja lainnya yang dapat merusak lingkungan sekolah adalah dengan mencoret-coret dinding sekolah secara ilegal. Coretan ini biasanya disebut dengan coretan grafiti. Selanjutnya, berpacaran. Berpacaran bukan lagi hal yang tabu pada lingkungan remaja saat ini. Bahkan, para remaja merasa malu kalau tidak berpacaran alias jomblo. Kondisi labil pada remaja atau masih pada masa-masa kasmaran menimbulkan rasa ingin terus bersama dengan pasangannya. Bumbu-bumbu pacaran yang dimulai dari kebersamaan dilanjutkan dengan berciuman. Pemulaan ini dapat memicu perilaku seks bebas pada remaja saat ini. Sangat tidak heran kalau sudah banyak ditemukan banyak remaja yang hamil tanpa menikah. Selanjutnya, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kegiatan perkumpulan remaja yang kebanyakan bersifat negatif tidak pula lepas dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Para remaja memiliki banyak akses untuk mendapatkan obat-obat terlarang tersebut bermula dari keingintahuan untuk menggunakan obat-obat terlarang sampai dengan candu yang tidak dapat lepas dari benda tersebut. Ada pula sebagian dari para remaja yang tidak mau dibilang ketinggalan dalam pergaulan atau biasa disebut dengan cupu atau tidak keren yang tidak mau ikut dalam penggunaan obat-obat terlarang tersebut. Selanjutnya, mencuri. Kebutuhan dalam bergaul di kalangan remaja juga memicu remaja untuk mencuri. Merasa tidak ingin tinggal dalam pergaulan, seperti merokok, bolos sekolah, pergi menonton, dan lain sebagainya. Mendorong remaja untuk memiliki uang saku yang cukup untuk hal-hal tersebut. Kebanyakan orang tua tentu tidak memberi uang jajan yang berlebih-lebihan, sehingga para remaja melakukan perbuatan mencuri, baik itu berupa uang maupun barang. Tindakan ini pun dapat dilakukan di mana saja, tanpa memikirkan dampak yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, faktor kenakalan remaja yaitu kurangnya perhatian, kasih sayang orang tua, serta pengawasan dari orang-orang dewasa. Peran orang tua beserta orang-orang dewasa dalam lingkungan remaja tentu sangat dibutuhkan. Pada masa-masa pengembangan diri para remaja, banyak orang tua yang lalai karena kesibukan pekerjaan. Ada pula sebagian daripada mereka adalah keluarga yang biasa disebut dengan broken home.
Didikan orang tua yang salah seperti memanjakan anak dan tidak memberikan pendidikan agama bisa menjadi pemicu kenakalan-kenakalan anak pada masa-masa remajanya. Selanjutnya, beredarnya VCD porno baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Remaja adalah mereka yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Jika menemukan atau melihat suatu hal yang baru, maka para remaja ingin merasakannya atau mencobanya tanpa memikirkan dampak yang terjadi. Pada masa ini remaja adalah mereka yang memiliki banyak hormon. Berpacaran bukan lagi hal yang tabu di kalangan remaja. Rasa ingin tahu dan coba-coba inilah yang dilakukan bersama oleh para remaja berpasangan. Selanjutnya, siaran televisi. Semakin banyak siaran televisi remaja dan dewasa yang ditayangkan bebas. Para remaja sendiri pun memiliki siaran televisi favoritnya sendiri. Umumnya, isi siaran televisi yang mengisahkan tentang percintaan, mulai remaja hingga dewasa. Banyak pula yang menceritakan secara gamblang mengenai pergaulan bebas yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Siaran televisi yang bebas ditonton para remaja menjadi hal yang ditiru di dalam lingkungannya. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh pada kenakalan-kenakalan remaja. Lingkungan ini terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Dari pengaruh lingkungan yang ada, lingkungan keluarga lebih diutamakan dalam pembentukan kepribadian pada para remaja. Melalui pola asuh dari orang tua, pendidikan, pengajaran, dan perhatian yang diberikan pada para remaja akan menjadi bekal untuk memasuki masa remaja yang penuh gejolak atau jiwa yang tidak stabil. Pola asuh yang baik akan menjadi bekal dalam menghadapi pengaruh lingkungan yang masuk pada diri para remaja. Anak-anak sekalian, akibat kenakalan remaja. Yang pertama, dosa kepada Tuhan yang Maha Esa. Perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma tentu akan berakibat pada diri kita sendiri sebagai makhluk yang beragama. Yang kedua, tidak bisa lepas dari pergaulan. Terbiasa berkumpul dengan kelompok pergaulan yang salah juga dapat mengakibatkan para remaja sulit melepaskan diri. Selanjutnya, candu obat-obat terlarang. Kenakalan remaja dan pergaulan bebas tidak lepas dari pemakaian obat-obat terlarang. Pemakaian yang berlebih-lebihan membuat para remaja candu dan akan kesulitan untuk lepas dari obat-obat terlarang tersebut. Dan selanjutnya, hamil di luar nikah. Pergaulan bebas sering juga dikaitkan kehamilan remaja yang semakin merajalela. Remaja yang saling mencintai seringnya tidak dapat mengendalikan diri mereka, sehingga mereka melakukan hubungan intim yang seharusnya tidak dilakukan jika belum menikah. Kemudian, tindakan aborsi. Untuk menutupi aib, tak sedikit pula para remaja perempuan melakukan tindakan aborsi. Mereka sendiri tahu bahwa tindakan tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan tubuhnya juga
keselamatannya secara fisik. Selanjutnya, HIV atau AIDS meningkat pada kalangan remaja. Jumlah penderita HIV atau AIDS semakin meningkat di kalangan remaja, khususnya pada remaja perempuan yang diakibatkan oleh seks bebas. Kemudian selanjutnya, terjerumus ke dalam penjara, penggunaan obat-obatan terlarang, tawuran, mencuri, dan kenakalan-kenakalan remaja lainnya akan mengakibatkan para remaja terjerumus ke dalam penjara. Dan selanjutnya, mempermalukan nama baik keluarga. Keluarga adalah orang yang terdekat kita. Mereka adalah orang yang paling utama memberikan pendidikan dan bimbingan pada diri kita. Maka, baik dan buruk perilaku yang kita lakukan akan berdampak pada keluarga. Selanjutnya, dikucilkan dari lingkungan. Tak hanya mempermalukan nama baik keluarga, pergaulan bebas dan kenakalan remaja yang dilakukan para remaja dapat berakibat pada lingkungan yang menjauhkan diri para remaja tersebut. Tidak hanya masyarakat, teman dan juga keluarga akan mengucilkan karena perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukan. Selanjutnya, menjadi tidak tenang. Dikucilkan dari lingkungan atas perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan akan membuat para remaja menjadi tidak tenang. Dibayang-bayangi akan dosa atas perbuatan-perbuatan tersebut. Juga menjadi tidak nyaman karena merasa lingkungan sangat membenci pribadi diri para remaja tersebut. Selanjutnya, menjadi generasi muda yang rusak. Generasi muda memiliki peran meneruskan keberlangsungan bangsa. Namun meningkatnya kenakalan-kenakalan remaja yang tak dapat dibendung menjadikan bangsa memiliki penerus yang tidak sesuai dengan harapan. Anak-anak sekalian, cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri pada remaja dapat diatasi dengan prinsip keteladanan. Memperoleh figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remaja dengan baik di dalam lingkungannya. Selanjutnya, peran penting orang tua dalam membenahi kondisi keluarga untuk menjadikan keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman. Selanjutnya, menjadi remaja yang pandai dalam memasuki lingkungan baik. Dan selanjutnya, peran orang tua dalam mengarahkan dengan siapa remaja bergaul, lingkungan atau komunitas mana remaja boleh bergaul. Selanjutnya, menjadikan pribadi remaja yang tidak mudah terpengaruh walaupun ia berada di dalam lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Selanjutnya, mengisi waktu luang bersama teman sebaya dengan kegiatan positif. Kemudian, peran penting sekolah untuk menambahkan kegiatan sekolah di luar jam belajar normal dengan kegiatan ekskul seperti olahraga, mengasah bakat, bakti sosial, kegiatan pramuka, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya,
Tidak berpacaran agar dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang mengarah pada seks bebas. Selanjutnya, mengisi waktu luang di rumah dengan keluarga lebih baik dibandingkan harus keluar rumah bersama dengan teman. Selanjutnya, memperdalam agama agar menjadikan pribadi yang kokoh dalam menghadapi pergaulan bebas yang semakin merajalela. Yang terakhir, perlunya peran penting pemerintah dalam mengawal peraturan dalam menertibkan pergaulan remaja. Demikianlah anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita hari ini semoga dapat bermanfaat. Akhirnya, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.